Saudara, kemarin saya sudah berbincang dengan Febri Diansyah, Kabiro Humas KPK untuk menanyakan alasan kenapa ia mundur dari KPK. Ini ada lanjutannya nih. KPK menyebut mundurnya puluhan pegawai dari lembaga anti rasuah tersebut sebagai hal yang biasa, termasuk keputusan mundurnya Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. KPK menyebut jumlah karyawan yang mengundurkan diri di tahun 2016 jauh lebih besar dibandingkan tahun ini. KPK mencatat, sepanjang Januari hingga September 2020, tercatat 31 orang pegawai KPK mengundurkan diri dari KPK. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut, mayoritas pegawai KPK yang mundur beralasan ingin mengembangkan karir di tempat lain. Menurut Ali, mundurnya pegawai dari KPK adalah hal biasa terjadi dalam sebuah organisasi dan lembaga. Dalam sebuah organisasi, mundurnya para pegawai dari lembaga atau organisasi adalah hal yang wajar dan ini banyak terjadi pada organisasi atau lembaga-lembaga yang lain yang sejak Januari sampai dengan September 2020 ini tercatat 31 orang pegawai yang mengundurkan diri dari KPK. Adapun yang menjadi alasan dari para pegawai tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari KPK sangat variatif. Di antaranya yang terbanyak adalah karena memang ingin mengembangkan karir di tempat yang lain. PLT juru bicara KPK bahkan menyebut karyawan yang mengundurkan diri di tahun 2016 jauh lebih besar dibanding tahun ini. KPK mencatat di tahun 2016, 46 pegawai mengundurkan diri. Tahun 2017, sebanyak 26 pegawai mundur. Tahun 2018, ada 31 pegawai yang keluar dari lembaga anti rasuah. Tahun 2019, ada 23 pegawai yang mundur dan di 2020, ada 31 pegawai yang mengundurkan diri. Sebelumnya, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan mundur dari lembaga anti rasuah. Menurut Febri, kondisi KPK telah berubah terhitung sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh DPR 1 tahun yang lalu. KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya. Kita tahu bulan September 2020 ini kurang lebih 1 tahun setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan di DPR. Saya ingat betul 17 September 2019 revisi Undang-Undang KPK disahkan, tapi kami tidak langsung meninggalkan KPK pada saat itu. Kami bertahan di dalam dan berupaya untuk bisa berbuat sesuatu agar bisa tetap berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Namun secara pribadi kemudian saya melihat rasanya ruang bagi saya untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi akan lebih signifikan kalau saya berada di luar KPK, tetap memperjuangkan dan ikut dalam advokasi pemberantasan korupsi. Meski keluar dari KPK, Febri yang terakhir menjabat Kepala Biro Humas KPK memastikan tetap fokus pada pemberantasan korupsi meski di luar KPK. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Arsul Sani juga meminta keluar masuknya pegawai di KPK adalah hal biasa dan tidak dikaitkan dengan revisi Undang-Undang KPK. Tidak usah kemudian kita kaitkan terlalu jauh bahwa ini adalah akibat dari revisi Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Ya. Ini turnover kepegawaian biasa di lembaga manapun yang bisa saja juga terjadi. Ya. Atas mundurnya puluhan pegawai KPK, Komisi 3 DPR juga akan mendorong pimpinan KPK untuk segera menjaring pegawai baru jika diperlukan. Tim Liputan Kompas TV.